rumah sakit, itulah kemudian kompleksitas permasalahan secara kuratif akan muncul. Nah, disitulah kemudian benteng terakhir ada perawat, tenaga medis, dokter semuanya itu menjadi tidak mudah untuk menyelesaikannya. Maka ini yang coba kita lakukan sosialisasi, dan di IG saya, di YouTube saya, termasuk waktu itu sampai saya ditanya masyarakat karena waktu itu di Banyumas ada penolakan jenazah seorang yang meninggal karena COVID, dan kemarin di Ungaran ditolak lagi karena dia perawat dan sebagainya, gitu ya. Itu yang menurut saya menyakitkan, gitu, menyakitkan. Maka kita jelaskan kepada mereka karena ternyata masyarakat pemikirannya berbeda. Tadi kalau Mas Indro sampaikan, si virus itu kan hidup di inang tempat yang memang orangnya hidup begitu, dan sehingga bisa berkembang biak di sana. Kalau mati enggak, mati aja begitu. Nah, akhirnya saya undang virolog Pak Ufa dari Undip, terus kemudian saya undang ulama ya, Kiai Fadlan, terus kemudian kita diskusi di situ. Saya podcast, saya sebarkan agar orang ngerti secara agama menolak jenazah itu nggak boleh, dosa. Kita mesti merawat itu, menguburkan itu. Nah, ahli virolog semacam Mas Bro juga menyampaikan enggak bahaya, dan itu prosesnya panjang. Maka masa mendapatkan satu video bagaimana cara merawat jenazah, pemulasaan. Ini kok saya malah jadi sulit nyebutnya. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi, gambar itu kita berikan dengan proses yang sangat panjang, mulai dari penyucian, penyolatan dan sebagainya sampai terakhir pemakaman itu sudah sedemikian ketatnya. Maka betul tadi dikatakan oleh Mas Indro, nggak usah takut. Nah, publik itu perlu diedukasi soal itu. Mengedukasinya apa? Gambar itu jauh lebih baik, Mas. Kalau orang di kampung sekarang udah diviralkan saja begitu ya. Pemviralan inilah kemudian kita buat, kita kirimkan di satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3. Waduh, itu sudah seperti virus itu sendiri nyebar kemana-mana. Oke, Mas Ganjar, satu lagi, saya tahu waktunya terbatas. Soal media sosial, senang juga melihat tweet-tweet belakangan Mas Ganjar, Pak Anies, Kang Emil bersinergi, gitu ya. Terakhir, salah satu yang diobrolin, Mas Ganjar bilang akan membantu masyarakat Jawa Tengah yang mungkin sekarang sedang berdomisili di provinsi lain. Boleh diceritakan sedikit, Mas, bantuannya seperti apa, kapan penyalurannya, dan seterusnya? Monggo, Mas. Iya, sebenarnya kemarin waktu ratas dengan Presiden, dengan beberapa Menko, kita sudah sepakat. Ini kan zona merah mesti kita bendung nih ya, mohon maaf ini istilah saya kalau tidak tepat. Agar tidak terjadi mudik, kita menganjurkan. Tapi kan semua menganjurkan, nggak ada yang melarang. Karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Maka kemudian, yuk kita optimalkan, yuk caranya bagaimana. Nah, ini umpama saya lah bertanggung jawab pada masyarakat Jawa Tengah. Mereka yang ada di Jabodetabek, yang sudah PSBB, ini mau dikemanakan untuk mereka yang tidak ber-KTP di Jabodetabek. Mereka masyarakat Jawa Tengah. Dia kemarin kerjanya kerja harian, ikut proyek-proyeknya tutup. Mereka lapar. Nah, ini kan kita mesti bantu. Kalau mereka belum tercatat sebagai warga katakan Jabodetabek, belum warga DKI, maka ini nanti dapat bantuan apa enggak? Kalau tidak dapat bantuan, dia mau dapat makan dari mana? Ini problem kan, yang harus menyelesaikan DKI, pusat atau Jawa Tengah. Maka kami buat beberapa senario dan kami koordinasi, saya kontak Mas Anies, saya kontak Kang Emil, bagaimana kita menjaga. Maka kalau kemudian diperlukan, kami siap urunan, ya, iuran untuk membantu. Kami menyiapkan tenaga, banyak komunitas masyarakat Jawa Tengah di Jakarta yang kita minta untuk mencatat. Maka kalau kemudian diperlukan harus kita kirim tim personil pun akan kita siapkan protokol kesehatan dan kita berangkatkan untuk membantu agar lebih cepat. Alhamdulillah Mas Anies WA-WAan dengan saya menyampaikan nanti akan kita jamin dan kelurahan akan mendaftarkan. Nah, tadi kita komunikasi Papomnya DKI sama Biro Pemerintahan kami sudah komunikasi, saya minta buatkan alurnya, buatkan nomor teleponnya, di mana tempat RW atau kelurahan tempat mendaftar, akan kita bantu umumkan. Barangkali besok kalau akun alur itu sudah ada, nomor teleponnya ada, saya bantu untuk promo dari Jawa Tengah, sehingga hai masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Jawa Barat, nanti Jawa Timur, nanti Jogja atau dimanapun yang ada di Jabodetabek, tolong Anda mulai hari ini mendaftar.
Kalaulah kami nanti bisa diperkenankan membantu, kita buat sistemnya saja, aplikasinya mungkin, sehingga kita bisa umumkan. Dan kami punya kantor perwakilan di Jakarta sebenarnya bisa juga membantu, sehingga kita buatkan titik-titik Jakarta Barat, Timur, Utara, semuanya termasuk Jakarta Pusat kita buat semacam posko gitu kan, terus mereka bisa mengadvokasi, sehingga ini akan bisa memudahkan masyarakat kita untuk bisa diopeni begitu ya. Baik. Mas Ganjar, terima kasih sudah terhubung bersama kami pada malam hari ini di TVRI. Karena gubernur juga manusia, harus istirahat. Selamat beristirahat, Mas. Karena tentu kita masih membutuhkan tenaga Mas Ganjar di keesokan hari. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga Mas Indro. Ya. Baik, Mas Indro masih bersama kami. Oke. Baik, Mas Indro, sekarang saya ingin tanya soal pentingnya rapid test, pentingnya sebanyak mungkin melakukan tes. Tadi saya cek di Jawa Tengah memang belum terlalu masif dilakukan, tetapi di Jawa Barat dilakukan cukup masif, di DKI Jakarta cukup masif. Di negara-negara yang dianggap relatif berhasil, misalnya Korea Selatan misalnya, itu dilakukan dengan masif. Bagaimana kita memahami urgensi atau pentingnya pilihan ini? Gini, mungkin kita akan masuk lebih sedikit ke masalah teknis ya. Jadi tes yang dilakukan itu ada dua macam. Yang pertama adalah tes rapid test yang sampelnya berupa darah. Ya. Oke, kita ngambil sampel darah. Yang kedua adalah tes PCR yang sampelnya dilakukan menggunakan swab atau preparat ulas. Tes rapid test yang menggunakan darah menunjukkan respon antibodi. Tes yang dilakukan dengan PCR menunjukkan adanya sebaran virus. Itu ya, dua hal itu yang harus dipahami. Jadi sifat positif dari kedua tes ini itu juga punya penafsiran yang berbeda. Jika virusnya positif, berarti kita terjangkit penyakitnya. Jika virusnya negatif, berarti kita tidak terjangkit. Itu diketahui dengan hasil PCR. Tapi jika dengan hasil rapid test yang menggunakan darah, jika hasilnya positif, berarti antibodi di dalam tubuh kita cukup banyak untuk melawan virus. Jika hasil antibodi kita negatif, maka jumlah antibodi di dalam tubuh kita juga cuma sedikit. Dan sekali lagi, status dari kedua tes ini sifatnya dinamis, bukan tetap. Jadi kalau misalnya saya terkena hari pertama, kemudian saya terkena virus pertama, positif, tidak berarti nanti seterusnya positif. Akan berubah jadi negatif. Jadi sebagai contoh gini, hari pertama saya kena virus, maka hasil PCR saya positif, bahwa saya kena virus positif, tapi hasil rapid test darah yang antibody itu akan negatif, karena antibody belum keluar. Tapi sesudah diambil sampel lagi di hari ke-10 atau ke-8 sampai 10, maka saya masih ada virus di dalam badan saya. Maka hasil PCR-nya tetap positif, tapi antibodi sudah keluar. Sehingga PCR positif, rapid test antibodi yang pakai darah juga positif. Di hari ke-14 jumlah antibodi banyak dan virus akan berkurang karena dimakan oleh antibodi. Sehingga di hari ke-14, hasil PCR bisa berubah negatif, sementara hasil rapid test antibody tetap positif. Dan jika ini berlanjut sampai ke minggu ketiga, sesudah virusnya habis, maka antibody habis kepake buat makan virus dan sisanya dibuang, ya kan? Maka di hari ke-21, rapid testnya negatif, untuk PCR negatif dan juga untuk antibody akan jadi negatif. Sehingga penafsiran untuk permasalahan positif atau negatif ini sifatnya sangat dinamis. Dalam satu rangkaian kita tidak bisa memberikan judgement atau penilaian hanya berdasarkan satu tes saja gitu. Jadi tidak boleh misalnya kita sederhanakan karena rapid test di sebagian tesis misalnya menganggap kurang efektif, kita sekarang langsung saja berkiblat PCR saja, yang rapid test tidak usah dilakukan. Tidak sesederhana itu. Nah, sekarang jika kita berkiblat ke PCR, jika saya kena di hari pertama, maka saya akan kebaca positif. Betul. Tapi kemudian antibodi saya naik, maka di hari ke-14 saya kan jadi negatif. Betul toh? Nah, sekarang pertanyaannya, dengan sekian banyak jumlah kasus yang positif,
Apakah jika ada yang sembuh jadi negatif, apakah statistik itu dikurangi? Karena itu akan menunjukkan kan bahwa ada yang sembuh, ya kan, ada yang masih sakit, ada beberapa yang meninggal. Dan yang kita harus sadar adalah bahwa jumlah yang sembuh itu selalu 2 sampai 3 bahkan 4 kali lipat lebih banyak daripada yang meninggal. Di Indonesia masih setara, tapi di negara lain mereka bisa berkali-kali lipat. Bahkan di Amerika atau Italia dengan jumlah korban terbanyak, selalu yang recover selalu lebih banyak. Baik. Mas Indro, mohon ditahan sejenak, kita jeda dulu sebentar. Saya nanti akan undang Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, sosiolog, untuk berdiskusi. Karena kita hari ini sedang melihat kondisi PSBB yang berlangsung di DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi tampak belum efektif. Sekarang saya langsung kembali ke Mas Indro. Mas Indro, hari ini kita melihat kondisi misalnya di Jakarta sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Yang diharapkan adalah social distancing atau pembatasan jarak sosial atau jarak sehat bisa efektif. Tentu kita berharap langkah ini benar-benar bisa berjalan dengan efektif. Kita deg-degan melihat Amerika yang punya kapasitas begitu besar sekarang menjadi epicenter dan tampak tidak mudah menanggulangi COVID-19. Sebelumnya ada Italia, tapi sebelumnya lagi ada Wuhan. Kita tentu harusnya belajar dari cerita-cerita di negara-negara tersebut. Apa yang perlu kita bagi kepada masyarakat malam hari ini? Mengapa pembatasan jarak sosial itu menjadi penting? Karena hari ini kereta masih penuh, Mas, dan ada kabarnya beberapa korporasi yang belum meliburkan karyawannya, Mas Indro. Oke, jadi kita sejak awal kita harus sadar bahwa Indonesia berbeda dengan Italia atau Amerika. Kita berbeda secara geografis. Jadi kita masih punya sedikit keuntungan bahwa negara kita pada saat siang hari, pada saat matahari bersinar, itu virusnya jumlahnya lebih sedikit. Ya. Oke. Nah, kemudian kita juga harus melihat dari segi budaya. Dari segi budaya. Jadi budaya di halo. Ya. Oke. Ya, sorry. Lanjutkan, Mas. Oke. Jadi budaya yang timbul di Indonesia ini adalah budaya kerakyatan. Jadi budaya istilahnya apa? Gotong royong, sosialis seperti itu. Jadi pada saat pemerintah akan mengusul menerapkan pola hidup bersih, maka pola komunikasi yang sebaiknya dilakukan adalah menggunakan pola komunikasi rakyat. Saya berusaha mempelajari itu dan kemudian mencoba untuk menerapkan itu ke diri saya sendiri, untuk kemudian mencoba menyebarkan pengetahuan saya lewat media sosial dalam bahasa rakyat. Karena sejauh ini banyak sekali para ahli, banyak. Cuma permasalahannya adalah di bidang komunikasinya. Komunikasi para ahli akan berbicara dengan bahasa ahli, bahasa saintifik yang seringkali tidak dipahami oleh rakyat. Dan juga bahasa birokrasi yang juga malah tambah sulit dipercaya oleh rakyat. Jika kita ingin menyampaikan dengan cara yang baik, maka kita harus menjadi seperti rakyat dan juga berkomunikasi seperti rakyat. Contoh paling sederhana misalnya, kalau saya melihatnya dari misalnya kayak Pak Ganjar, itu komunikasinya bagus dengan rakyat karena kita merasa sejajar sehingga pesan yang kita sampaikan bisa diterima lebih gampang oleh masyarakat dan kemudian masyarakat akan menerapkan itu karena mereka memahami. Sehingga kita memerlukan kerjasama dari dua belah pihak. Kita tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Baik, sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Devi Rahmawati, sosiolog dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Mbak? Terima kasih malam-malam sudah berkenan dihubungi. Siap. Mbak Devi, hari ini kita terus berjuang melawan COVID-19. Mungkin TV-nya dikecilkan, Mbak Devi? Ada feedback di sini? Iya, televisinya mungkin dikecilkan?
Baik. Oke. Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik, Mbak? Yes. Yes. Oke, clear. Oke, clear ya. Baik. Mbak Devi, hari ini kita tentu masih terus melawan COVID-19. Keadaan sosial kita tentu harus terus dijaga karena memang situasinya serba tidak mudah. Kita melihat per hari ini misalnya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sudah dijalankan, tetapi masih ramai juga. Misalnya orang yang berangkat bekerja, kemudian perusahaannya juga belum meliburkan. Di satu sisi kita melihat ironi lain di tengah-tengah masyarakat, mungkin ketidaknyamanan karena kondisinya sulit dan seterusnya. Apa yang perlu di-highlight nih Mbak Devi pada malam hari ini? Ya, pertama kita perlu mengapresiasi bahwa langkah yang dipilih pemerintah adalah langkah yang sesuai dengan kondisi sosiologis dan kultural kita. Artinya apa? Pemerintah tidak memilih karantina misalnya yang pendekatannya akan jauh lebih represif sebagaimana yang kita saksikan misalnya di Filipina atau kemudian di India yang dengan langsung memukul atau Malaysia dan sebagainya yang dengan insentif penjara dan lain-lain. PSBB ini kan masih memungkinkan adanya aktivitas sosial yang memang syarat dengan banyaknya pembatasan. Yang kedua, upaya untuk memastikan masyarakat berada dalam kondisi aman itu juga dilakukan dengan metode yang sangat persuasif. Artinya ada tahapan-tahapan yang dilakukan, tidak kemudian sekonyong-konyong memberikan ganjaran terhadap masyarakat yang memang misalnya masih terlihat di jalan. Pertanyaannya, kenapa kemudian setelah berlakunya PSBB kok sepertinya masyarakat masih ada di jalan? Yang perlu kita ketahui selama sebulan ini dari penelitian yang masih kami lakukan juga di kampus adalah setelah 2 minggu diberlakukannya proses physical distancing di mana sebagian besar memang sekolah lalu juga industri itu kemudian merumahkan karyawan dan siswanya. Banyak orang yang kemudian merasakan penat yang luar biasa sehingga kemudian dia menghindari untuk mengkonsumsi berita-berita seputar COVID. Ini salah satu yang menjelaskan kenapa kemudian banyak orang yang masih ada di jalan padahal PSBB sudah diberlakukan. Karena banyak di antara mereka sudah tidak lagi mengikuti berita misalnya. Kalaupun iya mereka sebenarnya tidak betul-betul paham apa sih sebenarnya PSBB itu. Nah ini yang kemudian mungkin membuat kita merasa sebagian yang memahami tentang hal ini merasa kaget. Kok masih ada orang berani di jalan dan sebagainya. Oleh karenanya sosok-sosok simbolik yaitu aparat yang berada di jalan ini cukup tepat. Artinya agar masyarakat merasakan betul, loh ada apa ya? Kok ada polisi misalnya yang kemudian berjaga-jaga, lalu kemudian menanyakan setiap orang yang melakukan arus lalu lintas misalnya dan lain-lain. Ini penting. Tapi tentu saja karena PSBB pendekatannya sangat persuasif. Jadi kita jangan mengatakan walau ini baru diterapkan 3 hari bahwa PSBB-nya gagal. Karena orang masih di jalan. Ada banyak sekali faktor. Itu faktor yang pertama tadi persoalan mereka tidak mau lagi mengkonsumsi berita tentang COVID yang memang luar biasa. Karena begini, berita tentang COVID itu ada 2. Satu, berita yang sangat bermanfaat sebagaimana yang disampaikan TVRI dan media-media mainstream lainnya, tapi juga banyak berita hoax. Ini yang betul-betul menakuti masyarakat. Lalu yang kedua, kita bisa lihat siapa sih profil orang-orang yang masih berada di jalan, sebagian besar juga adalah kalangan muda. Kenapa kalangan muda masih ada di jalan? Karena apa? Orang tuanya memfasilitasi, yaitu apa? Masih memberikan kendaraan misalnya, masih memberikan insentif uang misalnya untuk bisa berada di jalan. Kenapa orang-orang tua ini memberikan izin ke jalan? Tadi lagi-lagi karena mereka tidak lagi mengkonsumsi berita tentang COVID yang sudah membuat mereka penat. Ini yang kemudian memang perlu kita sedikit bersabar untuk bisa melihat dampak dari PSBB ini. Tapi artinya PSBB tetaplah sebuah pilihan yang tepat untuk negara kita. Mbak Devi, satu lagi. Untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Italia, kemudian beberapa negara yang menjadi epicentrum saat ini, tidak mudah secara sosial begitu ya. Kondisi sosialnya juga saat ini menghadapi ujian yang berat. Cuman di satu sisi justru sebagian dari masyarakat di negara-negara tersebut justru merasa ada yang kembali. Rasa mungkin kalau di kita di Indonesia rasa keindonesiaan kita akan lebih muncul gitu sekarang. Pertanyaannya, apa modal sosial yang harusnya sekarang kita peras dan muncul kembali untuk mengokohkan perlawanan kita, Mbak?
Kita bisa lihat sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat kooperatif. Lihat dari hampir sebulan ini kita tidak sholat Jumat misalnya selama hampir 4 minggu. Dan ini alhamdulillah bisa dilakukan dengan sangat damai oleh nyaris seluruh masyarakat kita. Artinya apa? Hal-hal yang bahkan berhubungan dengan keyakinan ini tetap bisa dikompromikan oleh masyarakat kita yang artinya sangat memahami bahwa ini situasi yang sulit yang harus melibatkan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Jadi artinya saya justru melihat kondisi ini membuat kita semua yakin bahwa tidak ada yang lagi perlu diragukan tentang keindonesiaan kita semua. Memang masih lagi-lagi di jalan ada yang misalnya belum mengikuti atau ada sebagian yang masih melakukan pertemuan dan sebagainya. Tapi itu tidak mewakili wajah masyarakat kita yang secara umum sangat kooperatif untuk membangun kenyamanan dan keamanan bersama. Baik, saya terakhir ingin ke Pak Indro. Pak Indro, terakhir apa pesan untuk masyarakat yang menyaksikan acara kita malam hari ini? Dengan adanya wabah ini kita harus mengambil nilai positif bahwa kita bisa mulai sama-sama belajar, bahwa kita bisa mulai sama-sama menyadari bahwa sekarang kita memiliki ancaman baru yaitu virus, dan mau nggak mau terima maka kita harus sama-sama belajar. Dengan belajar maka kita akan bisa mendapat pengetahuan lebih, kita bisa memahami apa yang kita hadapi sehingga kita tidak perlu ketakutan dan kita tidak akan mempan dipengaruhi oleh berita-berita hoax atau negatif. Jadi logika akan mengalahkan kepanikan, pengetahuan akan mengalahkan ketakutan. Kita belajar bersama, kita sekarang punya kesempatan untuk bekerja dan bergotong royong bersama-sama, dan masyarakat dan pemerintah akan bekerja bersama-sama melewati masa-masa sulit ini. Baik, Pak Indro, terima kasih sudah menemani kami belajar malam hari ini. Banyak sekali yang kami pelajari malam hari ini dari Pak Indro. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Indro. Selamat malam, Pak. Sampai jumpa. Terakhir saya ingin menuju ke Mbak Devi. Mbak Devi, terakhir kepada masyarakat kita yang saat ini mungkin sudah belasan hari, sebagian udah mulai masuk ke puluhan hari ada di rumah. Adakah masukan, kemudian tips atau apapun pesan untuk yang menyaksikan acara ini? Ya, pertama bahwa kita bukan manusia yang terbaik, kita tidak berada di negara yang terhebat. Tapi faktanya banyak negara-negara hebat di dunia yang saat ini juga mengalami kelumpuhan, bahkan mengalami masa yang jauh lebih sulit dari yang kita alami. Ini saatnya kita semua yakin pada diri kita semua, pada pemerintah kita, pada masyarakat kita bisa membuktikan bahwa kita negara yang besar, kita negara yang hebat, dan kita punya kekuatan kalau kita mau bersama-sama saling bergandengan tangan menghilangkan rasa-rasa curiga, rasa negatif dan sebagainya untuk bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita menjadi salah satu negara yang siap memimpin dan menyosong bumi yang lebih indah dan lebih baik setelah pandemi ini. Mbak Devi Rahmawati, terima kasih sudah memberikan beberapa tanggapan pada Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat terus, Mbak. Kami tunggu di TVRI nanti kalau situasi sudah lebih nyaman. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam. Itu tadi diskusi Indonesia Bicara malam hari ini. Banyak sekali rasanya yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Anda senantiasa memberikan pencerahan, memberikan banyak informasi baru, dan mudah-mudahan memudahkan kita bisa menang melawan COVID-19. Saya Imam Priyono, ini Indonesia Bicara. Selamat malam, sampai jumpa.